Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Di pagi hari ini kita ketemu lagi, yaitu dengan niat belajar. Thalabul ilmi, niat belajar, kita datang ke sekolah untuk mencari ilmu. Oke. Pelajaran apa kira-kira ini? SKI. Oh, pelajaran SKI. Kalau Pak Ali hadir di tengah-tengah kalian, berarti pelajaran SKI. Masih ingat yel-yelnya? Masih ingat yel-yelnya? Masih. Nah, otomatis sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita mengawali dengan doa. Semoga saja di dalam pertemuan Thalabul Ilmi, majelis ilmu ini, kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, ya toh? Fitini wa dunya wal akhirah. Ayo ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Maula wal habibul ladzi turja syafaatuhu kulli haulin minal ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana wa madaya wasi'al karami. Al-Fatihah. Baiklah, untuk selanjutnya adalah yang tadi saya utarakan. Ada yang tidak hadir hari ini? Berapa anak? Berapa? Oh, 2. Ya, sakit ya? Kalau memang sakit, mari kita doakan bersama-sama. Semoga saja besok bisa mulai mencari ilmu lagi. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah masih ingat yel-yelnya Pak Ali. Sekali masuk di kelas kalian, mesti ada yel-yelnya. Yaitu, nah, ayo saya ulangi. Kalian masih ingat enggak? 1 minggu masuk gak ingat. 1, 2, 3. Islam agamaku, Al-Quran hadis kitabku, SKI pelajaranku. Siap, tepuk tangan. Nah, di kalian karena memakai baju pramuka, ayo coba tepuk pramuka. Masih ingat enggak? Tepuk pramuka. Duh, kok kebacut? Oke. Kali ini tujuan kita adalah untuk belajar SKI. Yang temanya hari ini adalah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah. Yang tujuannya adalah tujuan pembelajaran kalian seumpama naik bis atau mau bepergian, pasti tahu tujuannya. Ya kan? Kalau tidak ada tujuannya, kita tidak akan tahu tempatnya. Makanya belajar pun juga harus tahu tujuannya. Mempelajari SKI tentang Bani Umayyah adalah pembelajaran agar kalian bisa memahami sistem pemerintahan di zaman Rasulullah, di zaman sahabat Ali, di zaman sahabat Bani Umayyah. Nah, di sana bedakah Pak untuk sistem pemerintahannya dengan sistem pemerintahan di Indonesia? Sistem pemerintahan di Amerika, sistem pemerintahan di Polandia. Nah, apakah beda Pak? Nah, inilah sistem pemerintahan itu di zaman Rasulullah sampai zaman sahabat sampai zaman sekarang itu sudah ada tata caranya, ada perundang-undangannya. Nah, jadi tidak ngawur pemerintahan. Nah, di zaman agama Islam pun juga sudah mengatur. Jadi tidak agama Islam itu tidak mengatur cara pemerintahannya. Kalau di Indonesia sekarang dipimpin siapa? Joko Widodo. Bapak Presiden kita Joko Widodo itu juga sistem pemerintahannya. Apa? Yaitu demokrasi. Demokrasi itu bebas berpendapat, ya toh? Dan demokrasi itu beda dengan kerajaan. Nah, monarki itu adalah sistem pemerintahan dengan dasar kerajaan. Kalau kerajaan itu pemerintahnya bagaimana? Ada yang bisa jawab kira-kira? Kalau kerajaan itu turun-temurun, semua mau
Sing dadi raja itu sapa supamane? Hah? Sapa jenengmu? Nah, supama dadi raja Irak. Anaknya Irak nanti kalau Irak mati, meninggal rajanya otomatis diganti oleh anaknya. Tapi kalau Jokowi mati, apakah anaknya menjadi presiden? Tidak, karena sistemnya sudah beda. Kalau demokrasi adalah di pemilihan, bukan terus turun temurun. Jadi anaknya jadi presiden, bapaknya jadi presiden, ibunya enggak. Tidak boleh. Kalau monarki itu cuma mau Bani Umayyah meninggal, anaknya Bani Umayyah yang menjadi raja. Nah kalau di presiden atau di demokrasi itu ada pemilihan. Kalau di Indonesia namanya pemilu. Nyoblos des pemilu ya. Tuh. Nah, oke, sekarang saya pengen tahu karena kalian sudah merangkum di dalam pelajaran tentang Bani Umayyah ini, sejauh mana kalian bisa menjawab rangkuman-rangkuman yang telah kamu rangkum. Oke, sekarang ketua kelasnya dulu yang menjadi contoh. Siapakah pendiri Bani Umayyah itu? Ayo sing lantang jawabnya. Muawiyah bin Abu Sofyan. Muawiyah bin Abu Sofyan. Di manakah? Nah, sekarang di manakah di manakah pusat pemerintahannya Muawiyah? Di mana nih? Di Damaskus. Terus bagaimana sistem pemerintahan Bani Umayyah? Monarki itu apa? Kerajaan. Terus kalau sebelum pelajaran dinasti Bani Umayyah adalah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu ada berapa? Setelah meninggalnya Nabi Muhammad, itu pemerintahan Islam dipimpin oleh 4, yaitu Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, ayo dibuka. Ya, siapa? Yang pertama? Abu Bakar. Yang kedua? Umar bin Khattab. Yang ketiga? Utsman. Yang keempat? Ali bin Abi. Nah, itu adalah sudah demokrasi. Di zaman Rasulullah mendirikan kepemimpinan mulai Abu Bakar dan sampai Sayyidina Ali ya, itu adalah dengan cara demokrasi, bukan monarki. Kalau monarki berarti putranya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad raja berarti putra dari atau putri dari Nabi Muhammad menjadi pemimpin. Tetapi tidak, itu sahabatnya yang dijadikan suatu pemimpin, yaitu siapa? 4 sahabat. Ayo siapa? Sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin loh. Tuh. Lah, kau bisa jawab, maksud sampean gak bisa jawab? Siapa? Abu Bakar, terus? Siapa lagi? Ali bin Abi. Lah, yang terakhir sekarang saya tanya. Terakhir, pada tahun berapakah sahabat Ali itu meninggal dulu? Ayo, tahun berapa? Pada tanggal 15 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 24 Januari 661 Masehi. Pada bulan Ramadan meninggalnya sahabat Ali. Dan akhirnya pemerintahannya diganti siapa? Pemerintahannya sahabat Ali? Hasan bin Ali, yaitu putra Ali, sahabat Ali, yaitu namanya Hasan bin Ali. Akhirnya diserahkan kepada kepemimpinannya itu diserahkan kepada Muawiyah, itu dengan syarat perjanjian. Apa saja yang syarat perjanjiannya? Ayo dibaca yang lantang. Muawiyah harus menjamin keselamatan Hasan dan seluruh keluarganya. Muawiyah harus menjaga nama baik Khalifah Ali bin Abi Thalib dan menjaga skala cacian yang sering dilakukan dalam khutbah maupun pidato-pidato. Oke, sekarang suaranya yang lantang siapa membaca? Ayo dibaca satu persatu aja. Ayo. Muawiyah harus menjamin keselamatan Hasan dan seluruh keluarganya. Apa itu Muawiyah dijamin? 3 persyaratan sebutkan. 3 persyaratan
Ikil penyerahan tahta. Dengan, ayo. Tiga persyaratan persyaratan yaitu Muawiyah harus menjamin keselamatan Hasan dan seluruh keluarganya. Muawiyah harus menjaga nama baik Khalifah Ali bin Abi Thalib dan menggantikan segala cacian yang sering dilakukan dalam khutbah maupun pidato-pidato. Setelah Muawiyah meninggal, maka jabatan kepemimpinan harus diserahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan musyawarah. Berarti perjanjian yang ketiga ini selama 90 tahun dijabat oleh Muawiyah. Kalau Muawiyah sudah geser, itu kesepakatan kesemuanya yang harus menjadi persyaratan yang ketiga, ya toh? Persyaratan yang ketiga yaitu harus diserahkan kepada kaum muslimin. Karena yang dipimpin adalah negara Islam. Oke. Kira-kira paham tentang apa namanya pemerintahan di Damaskus ini yang dipimpin oleh Muawiyah? Paham? Nah, ini nanti di dalam pembelajaran ini yang kita ambil adalah suri tauladan tata cara. Berarti Islam itu sebenarnya tidak ketinggalan zaman. Ada yang ngomong Islam itu jadul. Padahal di dalam pemerintahan di zaman tahun 661 itu pun sudah dinyatakan di sana ada sistem pemerintahan yang modelnya juga sistem pemerintahan dengan cara pemilu, demokrasi atau kerajaan. Pernah lihat kalian Ottoman, film Ottoman? Ottoman. Nah, film Ottoman itu juga menandakan bahwasanya di zaman setelah Umayyah itu Ottoman, ada kerajaan Ottoman itu menguasai Eropa. Jadi Eropa itu dikuasai oleh jadi agama Islam dulu itu kerajaannya sudah besar, sudah menaungi beberapa negara. Ya, makanya di Ottoman itu pun juga sudah menceritakan bahwasanya kekuasaan negara manapun sudah dipimpin oleh negara Islam. Ya. Berarti Amerika dan lain sebagainya sebenarnya sudah tahu bahwasanya Islam sejak dulu sudah ada, ya. Bahkan raja-raja pun juga ada yang Islam, bukan rajanya wong kafir kabeh ya tidak, ya. Itu kajene nang Jawa beda lagi di Jawa, kan? Di Jawa kerajaan dulu Majapahit. Makanya nanti kalian di SKI kelas 3 atau kelas 2 sudah diterangkan syiar masuknya agama Islam di Indonesia. Dari siapa? Saudagar-saudagar. Karena apa? Orang Arab Saudi, orang Mesir, orang-orang yang beragama Islam dulu itu suka berdagang. Karena Nabi pun juga suka berdagang. Makanya dengan syiar perdagangan lewat kapal, lewat perahu, dia mendarat di Jawa, mendarat di Tuban, mendarat di pokoknya makanya kebanyakan sunan-sunan itu dekat pantai kan? Karena pendaratannya dulu waktu perdagangan orang-orang Arab Saudi sana atau orang Syria atau orang-orang Muslim itu adalah lewat kapal, jadi perjalanan berdagang. Nggak ada, makanya di tanah yang sekiranya jauh dari pantai, wali-wali jarang, ya, jarang ada di Indonesia. Kebanyakan wali yang terkenal, seumpama di Tuban dekat pantai. Ceritanya apa? Sunan Gunung, ya toh. Kalau di Surabaya, Sunan Ampel pun juga dekat pantai. Terus lagi apalagi Sunan Derajat di Gresik itu juga dekat pantai. Ya, oke. Jadi semuanya adalah di pesisir utara, bukan pesisir utara atau selatan. Yang pantai utara itu Nyai Blorong itu pantai apa? Selatan. Nah, kalau di sana kan berarti kayak dipisah. Ini garis hitam, ini garis putih, dan seperti itu. Oke. Dari pengalaman belajar kalian ini, yang untuk pertemuan minggu depan kita tutup hari ini, ya toh, dikerjakan untuk LKS-nya halaman berapa? Ayo dibuka. Yang isi jawaban ada 3 tugas. Nah, tugas halaman berapa ini? 47, ya. Buka 47 tugas. 47 atau 44? 44. Ayo 44 dulu. 44 dulu tugas.
Yaitu di situ satu, apa? Jelaskan sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Hanya 3 pertanyaan, tolong nanti dikerjakan, masuk dalam nilai harian. Cukup sekian, semoga saja pembelajaran di hari ini dapat manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan Rabbi fang Rabbi fa'fa'na Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.